pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru pamong, PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 2, LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Perkenalkan, nama saya Yan Marite Lambanua, Sarjana Pendidikan, nomor induk mahasiswa 4120020769, unit kerja SD Negeri 071014 Bima, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan materi tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, dan pembelajaran 1. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Berdiri. Hormat kepada Bapak Guru kita. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Baik, bagaimana keadaan anak pagi ini? Sehat. Ya. Ada yang sakit? Tidak. Atau kurang enak badan? Tidak. Tidak ya, sehat semua. Nah, untuk kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, silakan ya. Kemudian, baik, untuk membangun rasa nasionalisme kita tetap menjunjung tinggi negara kita Republik Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam posisi siap sedia. Kita ikuti instrumen lagunya. Pertama Jupiter Agung Setiawan Rokok, Joyce Lee Telambanua, Kezia Telambanua,
Natalian Tegar. Baik. Sebelum kita memulaikan pembelajaran hari ini, Bapak berikan kesempatan untuk membaca dan memahami teks bacaan dari buku pelajaran. Ya kan? Bapak berikan waktu 5 menit ya. Baik, sudah selesai. Baik, silakan tutup bukunya. Kita coba melanjutkan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Yang kita pelajari hari ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema satunya, rukun dalam perbedaan dan pembelajaran satu. Ya. Bapak sengaja membawa sesuatu untuk ini namanya apa? Bendera. Bendera. Ini bendera yang sering kita kibarkan setiap hari Senin pada saat upacara bendera. Kemudian setiap hari bendera ini juga harus kita kibarkan. Ya, ini adalah lambang. Ini adalah bendera kebanggaan negara Indonesia. Ya, oke. Kita akan belajar tentang teks proklamasi kemerdekaan, teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ini setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membaca teks proklamasi. Ya, kita setiap tanggal 17 Agustus setiap upacara itu harus dibacakan, wajib hukumnya membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini dia teks proklamasi. Pemerintah salah satu untuk membacakan secara bergantian. Silakan. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang berbeda bersama. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dalam tempo yang berbeda. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atau atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, kita coba bersama-sama membacakan teks proklamasi ya. 1, 2, 3. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, ditandatangani. Ya, ini adalah bunyi teks proklamasi kita. Ini belajar tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan masing-masing baca setiap paragraf satu orang. Silakan. Oke, pertama Kesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus. Terima kasih Kesia. Paragraf kedua, silakan Jongin. Proklamasi itu dengan melaksanakan pada
Johnny. Paragraf selanjutnya, silakan. Siapa? Ya, Kelly. Di kediaman Jasa Jalan Pengusahaan Timur nomor 56 Cilacap antara lain Solution. Ya, terima kasih Bu Kelly. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tadi sebelumnya kita sudah tahu bagaimana proses proklamasi itu hadirnya. Ini dia bagaimana perencanaannya, dimulai dari mana dan siapa yang menulisnya, kemudian siapa yang memikirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Nah, ini adalah peristiwa penting yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain apa yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan berita kekalahan Jepang ini didengar oleh Sultan Syarif. Seterusnya pada tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rangers Dengklok, yaitu para pemuda penculik Insinyur Soekarno dan Dr. Randol Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan mengamankan kedua tokoh ini dari pengaruh Jepang. Kemudian inilah peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok juga terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Namun perbedaan itu bisa terselesaikan dengan bantuan Mr. Ahmad Subarjo. Ya, ini adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kalau kita belajar dari sejarah proses bagaimana Indonesia bisa merdeka, mereka melalui berbagai rintangan, permasalahan, terutama penjajahan dari negara lain selama bertahun-tahun. Kemudian pengakuan kepada dunia luar. Itu maknanya bahwa negara di sekitar atau dunia luar mengakui bahwa negara Indonesia sudah bebas dari penjajahan dan Indonesia itu sudah menang. Seterusnya, menaikkan martabat bangsa. Yang dulunya bangsa Indonesia sebagai negara terjajah, sekarang Indonesia sebagai negara merdeka. Ya, dari martabat sebagai negara terjajah naik menjadi negara merdeka. Ya. Seterusnya, perjuangan sebagai negara baru. Tokoh-tokoh perjuangan mampu menciptakan suasana Indonesia yang baru, yang dari penjajahan menjadi negara yang bebas dan negara yang merdeka atau masyarakat yang merdeka. Kemudian tonggak sejarah Indonesia. Tonggak sejarah Indonesia. Bagaimana Indonesia berdiri dengan kokoh tanpa penjajahan lagi. Nah, di teks proklamasi, sejarah proklamasi dan tokoh-tokoh proklamasi yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira ada pertanyaan yang perlu? Silakan Kezia. Kenapa Indonesia dijajah? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengapa Indonesia dijajah? Saya tanya kembali kepada teman-teman yang lain. Mengapa Indonesia dijajah? Bagaimana Juti? Karena bumbu rempah-rempah. Bumbu rempah-rempah itu adalah
hasil alam Indonesia. Ya, karena Indonesia kaya akan hasil alamnya. Sehingga negara lain, negara dari luar itu mau menguasai negara Indonesia, mau mengambil hasil bumi Indonesia, mau mengambil kekayaan bangsa Indonesia. Makanya mereka menjajah Indonesia. Sekarang kita coba berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Silakan bentuk kelompok, satu kelompok 3 orang sehingga kelas kita menjadi 3 kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Tugas kita sekarang adalah dari teks ini, baik teks proklamasi, sejarah proklamasi. Sekarang kita berdiskusi. Apa yang kita diskusikan? Pertama, 3 diskusi kita dari 3 kata-katanya apa, siapa, dan mengapa. Dari kata apa yang mendasari adanya proklamasi kemerdekaan. Kemudian siapa proklamator, siapa yang menyusun teks proklamasi, siapa orang-orang yang berperan. Kemudian di mana teks proklamasi itu disusun, kemudian di mana dibacakan. Ya? Itu diskusi kita. Buat di bukunya masing-masing, dan kita nanti akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Usahakan setiap anggota kelompok itu aktif ya. Artinya di kelompok kan ada 3 pertanyaan. Seperti contohnya Jody nomor 1, Selly nomor 2, Gira nomor 3. Ya, tahu kan cara membagi tugas ke anggota kelompok? Kan 3, contohnya yang ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Nanti jawabannya semua digabung menjadi 1. Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Baik, sekarang kita akan mempresentasikan di dalam kelas kita. Silakan utus masing-masing perwakilan kelompok 1 orang. Kita mulai dari kelompok 1. Baru sekali diskusi kelompok karena dalam kelompok itu sangat dibutuhkan kerjasama untuk menekan kelompok itu sendiri dalam berdiskusi, ya, sehingga pekerjaan di dalam kelompok itu cepat selesai. Ya, silakan kembali ke tempat posisi duduknya masing-masing. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita masuk ke materi atau peta pikiran. Peta pikiran itu adalah suatu cara untuk menginformasikan, menyajikan informasi yang terhubung dengan topik atau suatu topik sentral dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol dan warna sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Ya, membuat peta pikiran. Apa manfaatnya? Memudahkan untuk belajar. Terusnya, meningkatkan kreativitas. Ketiga, mendorong kita lebih produktif dan efisien. Ya, ini cara kita membuat sebuah peta pikiran.
pada sebuah teks kita harus tentukan ide pokok bacaan tersebut dulu. Kita tentukan ide pokok bacaan tersebut, kemudian kita buat daftar pertanyaan. Apa saja pertanyaan yang muncul dari teks bacaan itu. Kemudian menuliskan jawaban dalam bentuk cabang yang saling terhubung. Setelah kita menentukan pertanyaan, kita memberi jawabannya. Sehingga cara membuat daftar pertanyaan begini: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti setelah materi ini kita akan buat peta pikiran. Nah, kita sekarang mempelajari ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya. Kalau kita melihat tumbuhan, ada tempat hidupnya itu berbeda-beda. Ada yang hidupnya di tempat hidupnya, ada yang hidup di tanah kering, ada yang hidup di air, ada yang hidup di rawa-rawa, berbeda-beda, ya. Nah, berdasarkan dari tempat hidupnya, tumbuhan atau ciri tumbuhan berdasarkan pertama, tumbuhan yang hidup di air. Coba silakan dibaca. Tidak semua tumbuhan hidup di tanah. Ada juga tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut hidrofit. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air seperti teratai, maka yang memiliki Nah, ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang hidup di air. Ya, contohnya salah satunya adalah teratai. Seterusnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering. Di tempat kering itu seperti gambar ini, kaktus. Ya, daun kaktus berbentuk duri, maka dapat mengurangi penguapan air. Ya, mengapa tumbuhan yang hidup di tempat kering tidak mempunyai daun? Ini adalah salah satu bentuk jenis kaktus. Ini salah satu jenis kaktus. Apakah di tanaman ini kita menemukan daun? Tidak. Alasannya ini, karena di tempat kering itu air itu sedikit sekali. Bahkan kalau di padang pasir tidak ada air, sehingga yang hidup di situ adalah hanya kaktus yang bisa bertahan. Kemudian tumbuhan yang hidup di darat. Ini adalah salah satu jenis keladi atau talas, ya. Ini salah satu jenis keladi, ya, yang hidup di darat. Kemudian tumbuhan yang hidup di tempat asin. Ini adalah pohon bakau, ya, yang hidupnya di tempat asin atau dekat laut. Kemudian tumbuhan yang hidup di tempat tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Ya, ini contohnya salah satunya adalah pisang. Ya. Nah, ini adalah kita mengamati sebuah teks. Kita mengamati sebuah teks bacaan. Silakan baca di dalam hati masing-masing dan ajukan beberapa pertanyaan. Kita akan coba diskusikan bersama. Nah, kita coba buat diskusi lagi. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Sekarang di kelompokmu diskusikan ciri-ciri bunga teratai.
Masing-masing kelompok diskusikan ciri-ciri bunga teratai. Setelah itu Bapak meminta kalian untuk menentukan satu jenis tanaman dan membuat catatan tentang ciri tanaman tersebut serta bagaimana tanaman tersebut bisa beradaptasi. Sekarang di masing-masing kelompok tentukan satu jenis tumbuhan, tergantung jenis tumbuhannya apa yang kalian sepakati di kelompok. Satu jenis saja, baik itu yang hidup di daratan atau tanah kering, baik yang hidup di air, di daerah asin, terserah bagaimana kalian menentukannya. Tugas kalian di situ adalah setelah menentukan satu jenis tanaman, temukan ciri-ciri tumbuhan tersebut, kemudian bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia bertahan hidup di lingkungan tersebut. Ya, silakan terjadi dalam kelompok. Setelah selesai menemukan ciri-cirinya, sekarang tentukan bagaimana dia bisa bertahan hidup, bisa menyesuaikan tumbuhnya di lingkungan tempat dia tumbuh. Ada yang sudah selesai? Presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kelompok mana yang mulai? Oke, kelompok satu dulu ya. Ya, ada ciri-cirinya dan bagaimana dia beradaptasi di lingkungan. Kelompok 3. Ya, terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 2. Apa jenis tanamannya? Salah. Ya.
Baik, terima kasih. Dengan berdiskusi seperti ini kita tahu lebih banyak tentang materi pelajaran hari ini, terutama tentang tumbuhan yang hidup berdasarkan daerah tempat hidupnya. Nah, sekarang kita kembali ke tempat semula masing-masing. Silakan. Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Contoh peta pikiran di lokasi pantai. Ini adalah sebuah keluarga pergi ke pantai. Aktivitas berbeda ya. Ini. Oke. Nanti tugas kita di rumah adalah membuat peta pikirannya dari sebuah topik ya. Sekarang kita mengerjakan LKPD. Ada lembar kerja anak-anak ini. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Bagaimana Tedia? Sudah? Sudah. Oke. Baik, sudah selesai? Sudah selesai? Ya, sekarang kita jawab soal yang nomor pertama, nomor 1. Silakan. Oke dia, silakan dia. Apa soalnya di situ? Ya, silakan apa jawabannya? Ya. Gimana disusun? Ya, kemudian mengapa proklamasi itu ada? Apa itu latar belakangnya? Yang latar belakang proklamasi adalah bangsa Indonesia merdeka. Ya, silakan. Terima kasih Gini ya. Jawaban sangat bagus sekali. Dari hasil diskusi kelompok dan tugas di lembar kerja kalian itu nilainya sudah sangat bagus sekali ya. Kalian sudah mengerti setiap pertanyaan dan memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Nah, dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, ada pertanyaan? Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Baik, mungkin ada nanti pertanyaan yang muncul di benakmu, silakan catat di bukumu, tanyakan di pertemuan kita berikutnya. Selanjutnya dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita tadi mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan, tentang teks proklamasi
proklamasi, apa yang kita pelajari di situ adalah siapa, apa, di mana, dan sebagainya ya. Bagaimana teks proklamasi itu ada, bagaimana disusunnya, dan sebagainya. Kemudian kita belajar tentang tumbuhan yang hidup baik di darat, di air, di tanah kering, di tanah yang asin. Berdasarkan ciri-ciri itu, tumbuhan itu hidup di habitatnya masing-masing dengan mempunyai ciri-ciri untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kita membuat peta pikiran ya, dari sebuah topik berdasarkan simbol, berdasarkan gambar, sehingga kita membuat suatu dalam bentuk tulisan yang menarik. Baik, untuk pertemuan ini kita menyanyikan lagu, semua nanti berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum berdoa silakan untuk kita masing-masing. Dalam belajar kita, pertemuan kita hari ini kita tertanamkan dalam hati pikiran sehingga bisa menjadi bekal kita. Silakan siapa yang berdoa? Ya, silakan bisa lihat. Berdiri. Hormat kepada bapak guru kita. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Silakan pulang sampai